Di Jepang, bukan menjadi beberapa kategori ya. Di sini ada sampah yang bisa dibakar, ada sampah yang tidak bisa dibakar, ada sampah yang bisa didaur ulang, dan ada sampah yang berukuran besar. Nah, sampah yang bisa dibakar itu contohnya sampah dapur. Kalau sampah yang tidak bisa dibakar itu contohnya logam-logam, ada besi, ada kaleng gitu. Ada sampah yang bisa didaur ulang, misalnya botolnya masih bagus gitu, kertasnya kertas koran, kertas majalah gitu ya, tumpukan-tumpukan buku gitu. Nah itu termasuk dalam sampah yang bisa didaur ulang. Dan yang terakhir adalah sampah besar. Sampah besar misalnya sampah kasur, sampah selimut, atau sampah barang-barang elektronik. Nah, sofa, meja, kursi itu termasuknya ke dalam sampah-sampah yang besar. Sampah-sampah tersebut diolah gitu ya dengan perlakuan masing-masing gitu. Satu dan yang lainnya berbeda-beda. Nah, dan kita sebagai anggota masyarakat harus ikut berpartisipasi gitu ya dalam memilah sampah-sampah tersebut sebelum kita membuangnya. Nah, di sini setiap kota, bahkan setiap kabupaten gitu ya, mempunyai aturan tersendiri dalam dalam pengolahan sampah ini. Di daerah tempat saya tinggal, terdapat sebuah kalender yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membuang sampah. Nah, kalender ini dibuat untuk 1 tahun, dimulai dari bulan April 2021 sampai Maret 2022. Nah, tahun berikutnya nanti akan ada lagi kalender yang berbeda. Nah, misalnya saat ini bulan Juli ya. Nah, bulan Juli di sini pada tanggal-tanggalnya itu ada tandanya gitu ya. Ini tanda untuk membuang sampah apa gitu. Nah, di bawahnya ada keterangan-keterangan ini diperjelas dengan gambarnya. Ada sampah untuk sampah dapur gitu ya, cangkang-cangkang telur, ada tulang belulang, ada kemudian bisa daun-daun juga. Kemudian di sini bisa ada tas gitu ya, ada tas bekas, ada sepatu bekas, bisa dibuang pada, nah di sini tandanya. Nah, ini dibuangnya pada hari Selasa dan hari Jumat. Nah, di sini kemudian ada pura, di sini tandanya pura ya. Nah, tanda pura itu dibuang pada hari Kamis. Ada botol-botol misalnya sampo, kemudian atau sabun, atau botol-botol minyak gitu ya. Nah, atau bungkus telur, bungkus biskuit, makanan gitu. Nah, itu dibuang pada hari Kamis kalau di daerah saya ini. Nah, kemudian di sini ada tandanya untuk sampah-sampah yang tidak bisa dibakar. Misalnya ada beling, ada pecahan-pecahan kaca. Kemudian di sini ada kaleng bekas gas, atau kaleng sarden gitu ya, bungkus sarden, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada botol kaca, misalnya bekas minuman atau bekas selai dan lain sebagainya. Dan ada yang kertas dan sampah kertas dan baju-baju gitu ya. Baju-baju juga ada perlakuannya. Nah, ini dibuat untuk 1 tahun. Nah, untuk plastik sampah sendiri itu juga berbeda. Nah, kebanyakan di Jepang ini sampah plastik dibuat transparan ya. Nah, transparan agar tujuannya agar yang mengambil sampah itu tahu, oh di situ ada sampah apa gitu ya, biasanya ada salah gitu ya, salah dalam memasukkan sampah gitu ya, sehingga nanti tidak akan diambil kalau salah gitu. Nah, untuk daerah tempat saya tinggal di sini hanya menggunakan satu jenis plastik sampah. Kalau di daerah lain ada yang sampah, misalnya untuk sampah yang dapur ada lagi, untuk sampah yang tidak bisa dibakar ada lagi gitu. Nah, kalau di sini cukup satu gitu ya, cukup satu plastik sampah. Nah, ini dibeli di misalnya di 7-Eleven, kemudian di toko-toko gitu ya, toko-toko banyak yang menjual plastik sampah ini. Nah, kita tidak bisa menggunakan plastik apa saja gitu ya, plastik apa saja untuk membuang sampah gitu ya, disimpan gitu ya di tempat sampah, tidak bisa seperti itu. Di sini saya mempunyai 1 botol bekas minuman. Nah, dalam kemasan ini ada tandanya nih.
Yang pertama ada pura dan ada satu lagi tanda PET. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam sampah pura? Di sini kepunya dan ada raberunya. Kepunya itu misalnya ininya, tutupnya. Nah, tutupnya itu termasuk ke dalam pura, dan yang satu lagi raberunya. Kita buka. Jadi setiap kita mau membuang botol, kita harus melepaskan tutup dan melepaskan raberunya. Nah, gampang seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah dua jenis sampah yang berbeda, dimasukkan ke dalam plastik sampah yang berbeda gitu. Satu plastik botol dan satu lagi ke dalam bungkus plastik aja. Nah, kita mempunyai sampah botol PET atau botol plastik. Kita masukkan ke dalam sampah botol-botol ini gitu. Sebelumnya saya punya sampah botol, oke, ada beberapa. Nah, kita masukkan dan kita akan membuangnya sesuai dengan jadwal yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Nah, kemudian di sini tadi kan label pembungkus kemasan minuman kita masukkan ke kategori pura atau plastik. Nah, di sini bersama dengan bungkus telur, bungkus biskuit. Nah, di sini ada cangkang kerupuk dan lain sebagainya. Nah, kita juga akan membuangnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya saya mempunyai sampah kertas. Nah, di sini sampah koran ya, sampah koran atau sampah majalah atau kertas-kertas, misalnya anak ulangan atau dokumen apa gitu ya, dokumen-dokumen yang tidak yang sudah tidak diperlukan lagi gitu, kita akan membuangnya. Nah, itu dibuang dengan cara diikat, kemudian disimpan pada hari sesuai dengan jadwal yang ada tadi di kalender. Nah, di sini juga misalnya kotak susu gitu ya, kotak susu. Nah, di sini ada tandanya. Yang pertama ada pura dan ada yang kertas gitu ya. Nah, di sini ini termasuknya dalam puranya, sama dengan tadi botol PET gitu ya, botol plastik. Ini masuk ke dalam sampah plastik, dan yang ininya termasuk ke dalam sampah kertas. Dan caranya kita harus membukanya. Nah, di sini ada cara-caranya. Nah, kemudian buka tutupnya, kemudian kita sobekkan gitu ya. Kita gunting. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dikelompokkan ke dalam sampah kertas tadi ya, bersama dengan sampah-sampah koran, majalah. Salah satu hal yang menarik di sini adalah cara membuang jelantah minyak. Ada perlakuan khusus sebelum kita membuang jelantah minyak. Nah, di toko-toko di sini gitu ya, di toko-toko disediakan serbuk yang bisa menggumpalkan minyak. Nah, serbuk itu kita sediakan, kemudian minyak jelantahnya kita panaskan. Setelah panas, kemudian diberikan serbuk itu, dimasukkan ke dalam minyak panas itu, kemudian diaduk. Nah, kemudian setelah panas, apinya dimatikan dan tunggu 1 atau 2 jam gitu ya. Nah, setelah 1 atau 2 jam tersebut, minyak tersebut akan menggumpal. Nah, akan terlihat seperti agar-agar. Nah, kalau sudah seperti agar-agar di sini, cara membuangnya kan gampang gitu ya, akan lebih mudah ketimbang dalam bentuk cairan gitu. Hari ini saya akan membuang sampah botol PET ya. Ya, kita akan membuangnya di sini. Seperti itu sedikit pengalaman saya tentang pengelolaan sampah di Jepang. Semoga bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi. Ketika saya pulang ke Indonesia, saya bisa menerapkannya di Indonesia. Nah, dan untuk teman-teman semua di sini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
stop screen dulu, yang makanan halal nanti kita bahas abis ini. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya, adik-adik. Masya Allah ya, Teh Nyimas, ini pengelolaan sampah di Jepang itu benar-benar udah rapi banget pilahnya. Jadi buangnya itu harus pada hari-hari tertentu aja ya, Teh ya. Jadi kertas tiap hari apa, plastik tiap hari apa, kemudian minyak jelantah pun ini ya ada hari-harinya gitu ya. Terus gimana tuh Teh kalau misalnya pas buang di hari Selasa itu misalnya bukan jenisnya, terus apa yang dilakukan petugas sampahnya? Ya, sebelumnya saya lupa untuk menyampaikan di video. Jadi setiap misalnya untuk plastik, jadi ada perusahaan-perusahaan tersendiri gitu. Misalnya kenapa hari-harinya berbeda, berarti kan ada sesuatu yang tempat ataupun bagian perusahaan yang berbeda gitu. Misalnya ini untuk pengelolaan plastik, tempatnya di sini gitu. Untuk pengelolaan yang sampah bisa dibakar di sini gitu. Jadi tempatnya beda-beda sehingga ya harinya pun beda-beda. Nah, saya pernah waktu itu kalau misalnya salah ya tidak akan diambil gitu. Tidak akan diambil dan ada stiker sama petugasnya dikasih stiker gitu. Oh, ini salah gitu kan, ada yang salah. Saya pernah waktu itu sebelum pas awal-awal datang ke Jepang sudah berusaha gitu ya untuk memilah-milah gitu. Ini sampah plastik. Pura itu tadi pura ya, saya banyak nyebutkan pura. Pura itu plastik, jadi dari plastik gitu bahasa Inggris, terus orang Jepang nyebutnya pura gitu ya, purastik, jadi pura. Oh, purastik. Iya gitu. Kalau orang Jepang karena nggak bisa gitu. Ngomong L ya, jadi purastik gitu ya. Purastik ya. Jadi pura-pura itu dari plastik gitu ya, purastik. Iya. Kemudian waktu itu saya mau membuang sampah plastik hari Kamis. Nah, ternyata saya pikir kotak susu itu masuk ke plastik gitu ya, saya masukkan ke situ. Nah, ternyata salah. Jadi di situ ada di tulisan pas sore-sore kok itu sampah saya ya gitu kan, masih kelihatan gitu. Pas untungnya lewat gitu ya, lewat tempat sampahnya. Kenapa nggak dibuang ya? Pas dibalikin ternyata ada tulisannya, ada yang salah gitu kan. Katanya ini ada sampah yang salah. Terus diambil lagi dan saya gitu yang dibongkar, ternyata ada kotak susu gitu. Oh gitu. Padahal kotak susunya cuma sedikit, yang lainnya sebenarnya udah bener sampah plastik semua ya. Iya, kotak susunya cuma satu gitu. Ya. Tetap nggak diambil, tapi nggak didenda ya Teh? Sejauh ini sih enggak sih, ya. Cuman mungkin kalau ketahuan, kalau keseringan gitu ya, dapat pengucilan juga dari tetangga. Ya, seperti itu. Nah, kemarin juga ada di sini, ada surat edaran gitu ya, yang disampaikan oleh pengelola gedung. Pengelola gedung yang isinya katanya, jadi berupa dilampirkan ada foto-foto. Jadi yang pertama misalnya foto ini, foto yang sampah yang bisa dibakar tapi disimpan dari malam hari, misalnya malam Selasa tuh, malam Selasanya udah disimpan gitu. Kemudian pengelola mungkin foto gitu ya, foto terus disimpan di surat edaran itu. Jadi tidak boleh katanya gitu. Jadi ya pagi-pagi aja disimpan di situnya gitu kan. Nah, terus ada juga yang ya gitu beberapa hari tidak diambil sama petugas sampah, ada yang salah, ternyata yang pemilik sampah itu mungkin nggak atau nggak sadar, nggak diambil gitu, dan akhirnya ya ini harus digimanain, mungkin ya sama pengelolanya disimpan dulu gitu ya, dan diurusin gitu. Nah, karena di sini tuh tidak ada petugas kebersihan khusus gitu ya, jadi emang kita harus benar-benar sadar sendiri gitu. Wah, Masya Allah, Teh Rama menarik banget ya. Dan ternyata pemilahannya ini sebenarnya sama di bank sampah juga sama. Jadi antara di Jepang sama di Indonesia juga adik-adik sama. Tadi kan Teh Nyimas mencontohkan botol plastik dibuka labelnya, terus tutupnya dipisah. Kak Rahma kan pengurus bank sampah. Kalau di bank sampah gimana Kak Rahma? Kalau ada botol plastik, sama nggak sama di Jepang? Iya, sama juga ya. Jadi antara tutupnya sama label plastik yang di luarnya itu terpisah juga, sama kayak yang tadi dijelaskan sama Teh Nyimas juga.
Iya ya, jadi sebenarnya sama ya prosesnya. Hanya namanya bukan pura tapi plastik gitu ya. Betul, Nah, betul. terus kayak tadi sampah kotak susu itu juga di Indonesia sama, harusnya kita dipadatkan juga ya supaya tidak supaya nggak terlalu besar adik-adik dan masuk sampah kertas. Itu kalau di Indonesia kita bisa sebutnya use beverage karton karena di dalamnya ada aluminiumnya dan sama harus dipisah, hanya mungkin kita belum setertib disiplin di Jepang ya dalam sistemnya, tapi adik-adik kalau nabung di bank sampah atau rajin jual ke pengepul sama bisa kayak di Jepang. Nah adik-adik udah ada pertanyaan belum nih? Ada pertanyaan, aku coba aku mau lihat ini. Coba ada pertanyaan apa? Oh ini mau nanya. Iya. Oke. Ini nanya sama adik bayi. Ya. Ya adik bayinya dari tadi aku kesini terus gangguin. Jadi aku mau tanya gitu, kan apa sih tadi itu yang ditaruh ke minyak? Kan itu kan minyaknya dikeraskan dulu kan? Apa sih yang ditaruh ke minyak gitu? Kayak gitu, terus gimana ya kalau kita bicara sama penjualannya, terus kita belum fasih dalam bahasa Jepang dan Inggris, gimana sih caranya itu kalau kita mau beli ini kayak gitu? Ya, jawab langsung. Ya, ya. Di sini kan lebih apa ya? Kayak supermarket gitu ya, jadi swalayan gitu kan, jadi kita cari sendiri gitu kan barang-barang. Nah kalau misalnya kita tidak tahu kan tulisannya apa ya gitu kan, ya saya juga asalnya kan taunya dari teman yang sudah lama tinggal di Jepang di sini gitu. Jadi kalau misalnya minyak caranya dikeraskan, beli yang kayak gini, misalnya difotokan dulu gitu ya, fotokan dulu bungkusannya, kemudian nah, kita cari tuh di supermarket, cari mana ya, ada nggak ya gitu. Kalau nggak ketemu baru tunjukkan misalnya ke petugasnya. Petugas di sini ramah-ramah, insya Allah. Baik banget. Meskipun kita nggak bisa bahasa Jepang gitu ya, baru datang gitu ya, kita nggak bisa bahasa Jepang, kita tunjukkan. Ini cari ini misalnya gitu. Cukup gitu aja, udah dicarikan sampai diantar ke tempatnya. Ramah-ramah ya, Teh ya. Ya, ramah-ramah. Dari segala sektor insya Allah di sini ya saat ini ramah-ramah. Iya. Terus tadi Gitu. Uli penasaran yang bubuk dikasih ke minyak jelantah itu apa ya? Ya, itu bubuk apa ya? Bubuk pengental. Aduh. Saya kalau Kayak dari baking kimianya soda. apa ya? Kayak bentar ya, baking soda kayak gitu. Saya ambil dulu sebentar. Iya, padat ya. Iya, adik-adik, kalau kita di Indonesia kadang-kadang untuk minyak jelantah ini belum setertib di Jepang ya. Iya. Karena nggak boleh Cuma banget. masukkan minyaknya ke dalam plastik terus dibuang. Iya, malah ada yang juga buang ke saluran air. Iya. Itu nggak boleh banget ya. Jadi bagus banget pemerintah Jepang udah bikin sistemnya supaya minyak jelantah nggak dibuang sembarangan. Ya apa ya? Di dalamnya ada apa ya? Saya belum mencari nih. Nah, iya. Makasih Kak Deuyun udah bertanya. Pengental. Ini pengemosi pemadat ya. Iya. Tapi zatnya apa? Nanti kita cari bersama. Iya. Ini apa sih zat di dalamnya? Mudah-mudahan di Indonesia juga jadi ada ya nanti bisa dibuat minimal ya di lingkungan sendiri, terus kita cari apa bahannya gitu ya. Iya. Kalau sekarang udah ada yang suka bikin sabun atau apa ya, karya-karya gitu ya dari minyak jelantah. Iya. Suka ada pelatihan. Kalau aku pakai kapur ajaib sama molto untuk mengharumkan toilet. Oh, untuk mengharumkan toilet. Iya, bagus. Oke, ini makasih. Ini kayaknya Fatir udah resen ya. Fatir, Aswin, Binar, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini Mas, sayang. Jadi kalau buang sampah kayak paku gitu gimana? Iya, kayak paku
paku pecahan beling atau pisau-pisau bekas gitu ya, atau sendok bekas gitu, pokoknya logam-logam yang tidak bisa dibakar itu di hari tadi Rabu. Jadi ada di videonya ada yang ada gambarnya payung, terus ada gambarnya gelas. Jadi sama itu, paku, batu baterai semuanya masuk ke situ. Jadi masuk ke yang tidak bisa dibakar. Gitu. Masih di mute? Berarti hari ini buangnya sampah kaca sama paku-paku kayak gitu. Untuk kaca, paku gitu sebulan 1 kali. Jadi tidak setiap hari Rabu ada buang sampah yang itu. Gitu. Oh, jadi minggu ke berapa dalam satu hari? Satu bulan. Biasanya minggu Oh, ketiga. jadi habis bulan, 1 bulan buang lagi. Iya. Jadi ngumpulin dulu 1 bulan, ada apa aja nih di rumah? Ada gelas pecah, oh dikumpulin. Terus misalnya gelas pecah biar nggak berantakan, ditutup dulu pakai koran misalnya, nggak apa-apa gitu ya, dibungkus dulu pakai koran, terus nanti dimasukkan ke plastik yang sama kayak tadi gitu. Terus ada pisau bekas, ada paku bekas, ada apa aja gitu ya yang nggak bisa dibakar, itu dibuangnya 1 bulan sekali. Oh, jadi minggu ke berapa kita buang pakunya kalau di Osaka dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan kan ada sekali. Sebentar. Jadi 1 bulan sekali ya dibuangnya ya Teh Nyimas. Kalau di Indonesia juga di bank sampah kayak paku-paku ini mungkin nanti Kak Andrian bisa tambahkan dibuang juga dalam jenis logam. Oh ini ya brosurnya ya Teh. Mangga Teh Nyimas masih di mute, punten di unmute heula. Maaf. Ya, ini kan kalendernya untuk 1 tahun. Jadi setiap hari kita kalau tidak hafal gitu ya, kita liatin gitu ini. Jadi disimpan di dekat pintu gitu, atau misalnya di dapur, di kulkas atau di mana gitu lah. Nah, jadi ini bulan Juli nih sekarang. Bulan Juli hari ini tanggal 28. 28 tidak ada buang sampah nih tanggal 28 gitu. Jadi yang minggu kemarin itu hari Rabunya ada buang kaleng sama botol-botol kaca yang masih bagus gitu ya, botol kacanya masih bagus. Kemudian di sini tanggal 14 tandanya hijau itu yang tadi yang gambar ini ada teflon bekas, ada gunting bekas, payung, lampu-lampu, gelas bekas yang pecah, pisau dan sebagainya. Gitu. Itu disimpan dibuangnya di sini. Di hari yang tandanya hijau. Jadi sebulan ini ada hijaunya 1, di sini ada hijaunya 1 juga, terus di sini ada juga 1. Jadi setiap bulan ada 1 kali gitu untuk membuang yang barang-barang yang tidak bisa dibakar. Yang tidak bisa dibakar, yang logam-logam dan yang pecah belah ya, yang beling ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya yang besar-besar tadi kan sudah dijelaskan, misalnya yang lemari itu beda lagi caranya gitu ya, harus nelpon dulu gitu ke petugasnya. Oh iya. Sebenarnya banyak yang sama ya Teh Nyimas. Untuk barang-barang besar juga kalau di Bandung ada teleponnya ke PD Kebersihan mau buang sofa, kasur dan yang lainnya. Dan seperti tadi paku, kaleng, logam-logam bisa ditabung di bank sampah atau didonasikan ke pemulung atau dijual ke pengepul. Nanti bisa didaur ulang juga termasuk yang botol-botol beli. Nah, ya, mudah-mudahan di Indonesia juga semakin bagus ya, di Indonesia juga sekarang. Mungkin beda dengan tahun-tahun yang saya waktu tinggal di Bandung. Ya, mudah-mudahan nanti kalau Teh Nyimas pulang di Indonesia udah semakin baik, karena memang Indonesia juga terutama Bandung belajarnya ke Jepang, di Kawasaki. Jadi kalau di mana sekarang ada Kang Pisman, itu juga maskotnya ikut yang di Jepang, belajarnya di sana. Ada program Kang Pisman, ada maskotnya gitu, belajar dari Jepang juga, ada maskotnya juga di Kawasaki Jepang. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa kayak Jepang juga, tapi masih dalam tahap edukasi. Amin. Nah, adik-adik ada pertanyaan lagi untuk Teh Nyimas sebelum kita nonton video halal ini? Ya, adik-adik ada pertanyaan lagi untuk Teh Nyimas? Mungkin ada yang untuk Aska? Ada yang masih penasaran nggak tentang sampah juga nggak apa-apa, tentang
Jepang atau bahasa Jepang atau apa? Silakan. Bunda Isti, Intinya, Kak Rahma pengen nanya nih sama Teh oh Nyimas. boleh. Boleh. Kak Rahma. Teh Nyimas kan tadi penduduk Jepang itu apalagi yang udah disiplin gitu ya, dipilah sampahnya, apalagi dibuangin setiap hari gitu. Tapi apa ada bank sampah juga ya Teh? Atau di daerah Teh Nyimas gitu ada bank sampah juga? Atau bank sampahnya sudah tersebar banyak di Jepang karena walaupun penduduknya sudah disiplin memilah atau gimana ya Teh? Bank sampah ya mungkin apa ya, sebetulnya sama kan dengan yang tadi, di sini perusahaan sampahnya itu sama dengan bank sampah yang ada di Indonesia gitu. Mungkin seperti itu gitu. Kalau di Indonesia mungkin dinamakannya dengan bank sampah. Kalau di sini kan emang perusahaan untuk ya untuk membuang perusahaan untuk sampah gitu. Jadi ya kita tiap hari juga kan membuang sampahnya sesuai dengan jadwalnya itu gitu ya. Yang saya tahu tidak ada istilahnya apa ya, organisasi lain untuk mengepul sampah mungkin ya. Nah, oh ya, tapi di sini ada yang toko-toko second ya, toko second, barang yang second yang masih layak pakai, tapi kita tuh udah nggak bisa udah nggak mau pakai, misalnya udah nggak mau pakai. Nah, terus kita mau buang, kalau dibuang sayang, atau misalnya bukan jadwalnya masih lama gitu ya. Misalnya tadi yang barang-barang bekas yang misalnya sofa gitu. Nah, kita buangnya itu ke toko second gitu. Jadi kita bilangnya buang ke toko second. Nah, iya, nah di Mainan situ juga bisa ya Teh? mainan banyak ya di situ. Dan alhamdulillahnya tuh di situ masih pada bagus dan layak pakai, dan ya harganya itu murah, sekitar misalnya dapat meja yang harganya 50.000 gitu ya, 50.000 rupiah gitu ya, dan itu misalnya untuk yang tinggalnya hanya 2 tahun 3 tahun itu kan bisa sangat membantu ya. Tidak yang harusnya misalnya membelinya 2 juta misalnya, dan di situ dijualnya hanya 50.000 rupiah gitu. Itu kan sangat membantu gitu, dan itu sangat layak pakai gitu. Baik baju, misalnya baju yang Uniqlo, terus Uniqlo, H&M gitu ya, Gap gitu ya, branded juga di situ dijual dengan harga misalnya 50.000, itu sangat ya, sangat cukup hemat dan reuse ya prinsipnya ya Teh. Iya, di situ di sini banyak sekali toko-toko second. Jadi seperti itu. Jadi tetap bangga pakai barang second juga, yang penting masih bagus kualitasnya. Iya, masih bagus. Kak Rahma, Teh Nyimas, ini banyak yang bertanya nih. Silakan. Ada Zevanya, ada Kitara juga ya. Ya, silakan Zevanya. Kalau makanan basi di Jepang termasuk sampah apa? Makanan basi atau sisa-sisa sayuran itu masuk ke sampah yang bisa dibakar. Tadi hari Selasa sama hari Jumat kalau di sini gitu. Iya, jadi ada harinya ya Teh. Kalau di Jepang dibakar dengan teknologi tinggi menjadi energi listrik gitu ya Teh ya, kalau nggak salah ya. Iya, jadi energi ya. Jadi energi ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin itu yang belum. Jadi kalau sampah organik, nasi basi kita komposkan, bisa untuk nanam ya adik-adik. Jadikan POC. Iya, dijadikan POC ya kalau Uyuni, pupuk organik cair. Masya Allah. Oke, ada pertanyaan lagi. Makasih Zevanya. Pertanyaan berikutnya, Teh Rahma, silakan. Ada pertanyaan lagi teman-teman. Oh, ini ada pertanyaan dari Kansa, Teh Nyimas, katanya gimana keadaan kota Jepang sekarang Teh? Keadaan kota Jepang ya alhamdulillah. Dari segi apanya? Coronanya atau apanya? Mungkin cuacanya, mungkin coronanya juga. Apa udah aman, udah bisa sekolah atau gimana Teh? Iya, kalau dari cuaca tadi kan sudah, jadi sekarang masih naik gitu ya suhunya, sekarang 33 derajatan. Nah terus corona ya di sini sempat naik turun gitu ya, tapi tidak sampai yang harus di lockdown total gitu ya, masih bisa dikendalikan. Terus di sini pemerintahnya juga gimana ya, pada saat awal-awal ada pandemi kan,
masyarakat disuruh untuk tidak bepergian kemana-mana gitu ya, kalau misalnya tidak urgent, tidak penting gitu, diam di rumah. Nah, tapi di situ juga kita dikasih uang nih sama pemerintah gitu ya, satu orangnya adalah berapa gitu ya. Ya, berapa satu orang dan semuanya gitu ya, baik itu warga negara asing ataupun warga negara setempat gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang tidak butuh ya tinggal ditulis ada surat gitu ya. Saya tidak butuh misalnya gitu, tidak butuh bantuan gitu. Nah, itu terus sekarang ya kan sekarang ada ini ya, sedang ada Olimpik ya di Tokyo. Nah, dengar kabar juga kemarin tadi malam itu katanya masih naik gitu ya sekarang coronanya gitu di Tokyo. Nah, mudah-mudahan tidak menyebar ke kota-kota yang lain gitu. Dan ya emang kemarin juga tentang Olimpik ini kan ada pro kontra ya, dan ya ya kami mah rakyat tidak perlu tahu kenapa harus diadakan atau enggak gitu ya. Mungkin ada kebijakan mereka yang apa ya, yang sampai memutuskan untuk diadakan gitu. Nah, tapi itu juga dengan pembatasan ya, tidak ada keluarga yang nonton dan sebagainya gitu. Iya ya, jadi Olimpiade tetap dilaksanakan tapi dengan pembatasan. Kalau anak sendiri udah sekolah, Aska udah sekolah langsung di tempat. Iya. Dari berarti berapa tahun ya? Setahun setengah ya ini pandemi ini ya. Sekitar setahun setengah Aska tidak pernah kelas jarak jauh ya. Jadi terus masuk sekolah. Nah, tapi yang awalnya itu pas awal-awal ada pandemi itu, misalnya hari ini dikasih tugas, jadi ke sekolah itu hanya kan normalnya itu dari jam 8:30 sampai jam 3 sekolah itu. Nah, setiap hari. Nah, waktu pertama pandemi itu jadi hanya 2 jam aja gitu, dari jam 8:30 sampai jam 10 udah pulang lagi gitu, dan itu diberikan PR jadi dikerjakannya di rumah gitu. Besoknya datang lagi kasih PR-nya, terus ambil lagi PR dikerjakan di rumah gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kan semakin kesini semakin turun ya, semakin udah biasa-biasa aja gitu kan. Nah, tapi tetap ya kemana-mana masih pakai masker gitu. Nah, udah rada turun gitu ya, dan udah normal lagi sekolah, udah biasa lagi gitu. Dan yang tadi 2 jam itu hanya sekitar sebulanan lah, sebulan apa sebulan setengah gitu. Waktu bulan April, Juni, jadi bulan Ramadan tahun lalu. Jadi ketika Aska kelas 1 belajar untuk puasa full gitu ya, dan alhamdulillah di sekolahnya hanya 2 jam gitu. Jadi jadi alhamdulillah itu hikmah banget. Hikmah banget gitu. Ya lihat teman-teman yang makan. Betul. Nah, gitu, dan setelah bulan Juli biasa lagi, normal lagi. Nah, tapi mungkin yang jadi tidak ada itu misalnya Undoka itu apa ya, hari olahraga ya, kayak apa ya, hari olahraga itu jadi yang nontonnya hanya satu keluarga, hanya 2 orang, dan itu pun digilir jam segini kelas 1 aja gitu kan, orang tua kelas 1 aja yang datang, jam segini yang kelas 2 aja yang datang gitu. Iya. Oke, makasih Teh Nyimas. Mudah-mudahan kejawab ya, ini kepanjangan tapi jangan nggak kejawab. Kak Rahma, ini ada satu lagi yang nanya nih, Kitara ya. Kitara mau bertanya apa Kitara? Kitara, sayang, ada pertanyaan? Atau nanti Kitara boleh, kalau mungkin sinyalnya nanti boleh bertanya nanti di sesi terakhir. Teh Nyimas juga punya video nih tentang memilih makanan halal ya Kak Andrian ya. Kita sama-sama nonton video supaya nanti kalau adik-adik pergi ke Jepang bisa dapat makanan halal. Tinggal di Jepang atau berkunjung ke Jepang tentu ingin mencicipi masakan khas Jepang. Nah, sayangnya tidak semua masakan atau makanan yang tersedia di sini bisa dimakan. Nah, Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Nah, karena Jepang merupakan negara minoritas Muslim, maka akan sulit menemukan makanan yang halal di sini. Saat ini Jepang sendiri sudah mulai menggarap wisata halal, membangun masjid-masjid atau musola, serta memperbanyak penyediaan makanan halal.
ada produk-produk asli Jepang berupa daging ayam atau sapi, sayangnya masih terbatas. Nah, banyak perusahaan importir yang sudah mendatangkan produk-produk halal dari berbagai negara. Misalnya ada Malaysia, Bangladesh, Indonesia, Brazil, Thailand, dan lain sebagainya. Tips untuk mendapatkan makanan yang halal. Yang pertama, cari makanan atau bahan makanan yang berlabel halal. Yang kedua, menggunakan aplikasi halal yang ada di handphone atau melihat akun-akun Facebook yang sering mengunggah produk-produk halal. Yang ketiga, cari makanan yang bersumber dari laut. Yang keempat, menghafal tulisan-tulisan bahan makanan yang halal atau haram sehingga bisa memudahkan untuk membaca komposisi dari makanan yang akan kita beli. Kemudian yang kelima, belanja di toko atau restoran yang berlabel halal. Yang keenam, memasak sendiri makanan yang akan kita makan. Tidak sulit bukan untuk mendapatkan makanan halal? Kalau ada niat, pasti ada jalan. Ya, untuk itu, jika nanti pandemi sudah membaik, silahkan berkunjung ke Jepang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah mudah-mudahan bisa berkunjung ke Jepang dan makan makanan yang halal, insya Allah. Nah, teman-teman, gimana nih? Udah cerita-cerita nih dari Teh Nyimas di Jepang. Wah, seru ya. Teman-teman, mudah-mudahan semuanya teman-teman nanti mungkin pandemi sudah berakhir, bisa jalan-jalan ke Jepang nih, nanti ketemu sama Teh Nyimas juga ya. Mungkin teman-teman nanti bisa kuliah di Jepang juga. Amin. Semoga ya semuanya ya. Terima kasih Teh Nyimas buat cerita-ceritanya sama adik-adik. Banget ya teman-teman ya, dari tadi sampah. Iya, pilah sampahnya juga udah dijadwalin, terus penduduknya juga udah disiplin pilah sampah sesuai sama jenisnya. Terus juga tadi gimana sih tips untuk memilih makanan yang halal, karena nggak semua makanan itu halal ya kalau di Jepang ya, Teh Nyimas ya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih nih mana makanan yang halal, mana makanan yang tidak halal. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak Teh Nyimas. Oh, ini masih mau nanya. Kita kan sesi Kak Andrian dulu sebentar ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab sebentar lagi di akhir ya. Kak Andriannya sudah siap itu. Ya Bunda Isti, Teh Nyimas sekali lagi terima kasih. Kita ucapin terima kasih yuk buat Teh Nyimas yuk. Terima kasih Teh Nyimas. Arigatou gozaimasu. Hatur nuhun. Terima kasih. Sawang sona. Coba teman-teman, terima kasihnya dalam bahasa Jepang. Bener nggak Teh Nyimas arigatou gozaimasu gitu ya? Betul, arigatou gozaimasu. 1, 2, 3. Arigatou gozaimasu, Teh Nyimas. Coba adik-adik sekarang. Mana suaranya? Udah, gimana bareng-bareng yuk, sekali lagi yuk. Coba. 1, 2, 3. Arigatou gozaimasu. Kochirakoso arigatou gozaimashita. Gitu balasnya. Ya makasih. Kita belajar bahasa Jepang sedikit-sedikit. Di sini juga ada Aidan di Inggris, di UK. Halo Aidan. Alhamdulillah. Nah, itu di Aidan, kalau di Aidan sekarang jam berapa kalau di sana? 8:30 pagi. Oh, 8:30 pagi. Oke. Kalau Teh Nyimas udah sore di sana ya, udah hampir jam 5. Kita jam 2:30 WIB. Di Uyuni jam 3:30 WITA ya. Wah, kita banyak waktunya beda-beda nih di sini. Dan lagi libur. Oh, ini Siti nanya Teh Rahma. Kita tahan dulu ya pertanyaannya, dijawab di terakhir boleh ya Teh? Kita ini dulu untuk Kak Andrian. Ya, oke. Alhamdulillah, teman-teman seru banget ya. Nah, karena nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, nanti kita sesi tanya jawabnya di akhir. Sekarang kita mau sharing dulu nih sama Kak Andrian buat
action Guardians of the Earth. Wah, apa sih yang harus kita lakuin nih buat jadi pahlawan pelindung bumi? Teman-teman juga pasti semuanya udah hebat-hebat dan kita mau dengerin lagi cerita sama sharing-sharing dari Kak Andrian ya. Siap? Siap nggak? Siap. Iya, Kak Rahma. Siap. Oke, Kak Rahma langsung alihkan aja ke Kak Andrian ya. Silakan Kak Andrian. Iya, terima kasih Kak Rahma. Halo teman-teman semua, nama kakak Kak Andrian. Kakak dari Bumi Inspirasi. Mungkin teman-teman ada yang baru lihat kakak. Nama kakak Kak Andrian. Kak Andrian jarang muncul, padahal selama acara edukator cilik atau webinar apapun, Kak Andrian selalu ada di belakang layar. Sekarang ada di depan. Ya, silakan Kak Andrian. Kakak izin share screen ya. Udah muncul kan ya? Sudah, Kak. Bentar. Agak buram nggak layarnya? Ulang lagi. Nah, udah normal ya sekarang. Udah jelas. Nah, di sini kakak akan menjelaskan gimana sih action-action kita supaya melindungi bumi ini. Nah, yang pertama sebelum ke sana kita bakal belajar dulu nih. Kemana sampah kita pergi? Pernahkah ada yang tahu? Nah, ini mah kita sambil ngobrol aja, sambil sharing aja. Teman-teman bisa kok langsung jawab. Ada yang tahu nggak sampah itu kemana perginya? Tong sampah? Kemana? Tong sampah? Ke tong sampah. Terus ada lagi nggak yang lain? Ke TPA. Ke TPA. Ada lagi yang lain? Nah, tadi kan ada yang jawab ke tong sampah. Terus ada lagi satu lagi yang ngejawab dari Jevanya. Jadi kompos. Dibakar. Ada yang dibakar, ada yang jadi kompos. Nah, sekarang kita bakal cari tahu kemana sih sampah itu pergi. Nah, yang pertama tadi benar, ada yang ke tempat sampah nih. Yang pertama itu kalau misalkan sampahnya yang dari rumah kita, nanti bakal dibuangnya ke tempat sampah. Nah, nanti dari tempat sampah bakal diangkut sama petugas kebersihan yang ada di dekat rumah teman-teman untuk dibawa ke TPS, tempat penampungan sementara. Nanti dari TPS bakal ke kemana akhirnya? Ke TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, nanti sampah-sampah yang dari rumah teman-teman tuh, kalau misalkan nyampainya ke TPA, bakal menumpuk di sini nih semuanya. Nah, kita bakal lihat ya bagaimana sih keadaan di TPA sebenarnya. Nah, ini TPA Sari Mukti yang ada di Kota Bandung. Nah, ini terus sampah yang ngambil dari TPS. Kan tadi sama KIP juga di awal dijelasin Kota Bandung ini 500 malah naik 600 per harinya sampah yang dihasilkan. Nah, ini TPA-nya ini tuh sampah-sampah semua. Yang ada di sini. Semuanya sampah-sampah semua tuh. Ada mobil-mobil juga kelihatan kecil, malah lebih luas tempat buat sampahnya. Jauh banget ya Kak Andrian mobilnya dibanding gunungan lautan sampahnya ya. Iya. Meninggalkan sampah-sampahnya supaya makin ada dan teman-teman sampah-sampah yang lain lagi.
sampah-sampahnya kan tadi yang udah diratain, tambah lagi sampah-sampah yang lain, terus ada sampah-sampahnya. Kan Rian kayaknya ke-mute, punten. Masih di mute ya. Nah, jadi kenapa sih sampahnya itu nggak boleh nyampe ke TPA? Jadi kalau misalkan nyampe ke TPA dulu mungkin ada yang pernah dengar cerita yang di Lewi Gajah, sampahnya sampai meledak dan mengakibatkan korban jiwa sampai 147 orang meninggal. Nah, jadi karena TPA itu penumpukan sampah, jadi adanya gas metana yang keluar nanti itu tuh yang akan meledak. Nah, jadi jangan sampai sampah yang kita hasilkan nanti itu nyampainya ke TPA, malah akan apa ya? Menjadi masalah buat nanti buat kita sendiri, buat lingkungan dan buat semuanya. Nah, gimana sih caranya kalau di Kota Bandung itu ada namanya Kang Pisman. Apa sih Kang Pisman itu? Mulai dari Kang yang pertama itu kurangi sampah dari sumbernya. Dari mana sih dari sumbernya itu? Yang pertama itu dari diri kita sendiri atau misalkan dari keluarga kita nih kalau dari sumbernya itu. Yang pertama itu kalau misalkan teman-teman mau bepergian, selalu membawa botol minum dan tempat makan sendiri. Di sini ada yang udah bawa botol minum dan tempat makan? Siapa yang kemana-mana kalau misalkan jalan-jalan keluar atau misalkan ke sekolahnya nih udah bawa botol minum dan tempat makan sendiri, ada yang udah? Udah sering kalau misalkan masih sekolah nih. Aku. Wah, Hansa udah ya. Terus Hansa siapa lagi yang udah? Siti juga udah ya. Ada Siti videonya kan? Siti dari Makassar ya. Jadi teman-teman bagus kalau misalkan ke sekolahnya udah bawa botol minum dan tempat makan sendiri. Itu tuh udah ngurangin sampah langsung dari sumbernya. Terus selain bawa botol minum dan tempat makan sendiri, bawa yang terakhir itu bawa tempat atau kantong kain. Nah, jadi kantong kain ini sebagai ganti kantong plastik atau kresek yang hitam-hitam. Nah, lanjut ke PIS-nya, yaitu pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya nih. Yang pertama itu ada sampah organik. Mungkin teman-teman udah sering dengar sampah organik. Mungkin ada yang lupa sampah organik itu kayak gimana? Ada yang mau jawab? Sampah organik? Basah. Sampah basah. Iya benar, sampah basah. Sampah basah. Sampah organik. Kalau misalkan ini, kalau misalkan plastiknya basah, sampah organik bukan? Bukan. Bukan, ya benar. Jadi kalau organik itu adalah sampah-sampah yang basah atau sampah-sampah yang mudah didaur ulangnya. Atau sampah yang bisa terurai sendiri. Sampah-sampah yang organik. Nah, sekarang lanjut ke sampah yang anorganik. Tuh, tadi kan kalau misalkan sampah-sampah yang basah, nah kalau sampah-sampah yang basah kayak misalkan bekas buku, terus tuh bekas plastik, nah itu tuh bisa dikeringin. Itu tuh masuknya ke sampah anorganik dan bisa ditabung ke bank sampah. Terus ada sampah limbah dan B3 ini sampah yang berbahaya atau beracun. Nah itu jadi teman-teman tuh harus selalu pisahkan antara sampah organik, anorganik, limbah. Karena kalau misalkan nanti nyampur semuanya tuh yang mengakibatkan bau nanti sampahnya tuh. Kalau misalkan nyampur sampahnya. Tapi kalau misalkan kita pisahkan dan nggak tercampur sampahnya itu nggak akan bau. Nah, next selanjutnya yaitu manfaatkan sampah nih. Yang pertama organik. Di rumahnya ada yang udah bikin kompos? Siapa yang di rumahnya udah bikin kompos? Sama lubang biopori. Wih, mantap. Keren, mantap. Di rumahnya udah bikin kompos sama lubang biopori. Ada lagi yang lain? Siapa yang di rumahnya udah bikin lubang biopori sama kompos? Ini. Oh, kita udah ya. Cara udah.
Kak Rahma juga udah tuh. Kak Isi juga udah ya. Nah, kalau untuk sampah anorganiknya nih, kalau teman-teman yang di daerah rumahnya ada bank sampah, nanti sampahnya bisa ditabung ke bank sampah, atau enggak selain ditabung ke bank sampah, dijadikan kerajinan. Terus kalau misalkan sampah-sampah yang plastik, bekas ciki, bekas jajanan, atau bekas bekas sabun atau sabun-sabun yang bekas molto kayak gitu, nah nanti bisa dimasukkan ke EcoBrick. Nah, jadi ini nih yang namanya EcoBrick ini, nanti sampah-sampahnya dipotong kecil-kecil dulu, lalu dimasukkan, lalu dipadatkan. Nah, nanti kalau udah padat itu bisa dijadikan kursi, dijadikan meja, itu tuh harus padat banget. Terus, ada yang udah pernah dengar bank sampah? Ada yang udah dengar bank sampah? Nah, kita lihat dulu sih, apa itu bank sampah? Apakah Anda pernah mendengar bank sampah? Bank sampah diciptakan oleh Dinas Kebersihan dan dikelola menggunakan sistem perbankan. Berikut cara kerja bank sampah. Yang pertama, anggota atau nasabah mengumpulkan dan memilah sampah sesuai jenisnya. 2. Anggota atau nasabah menyetor sampah ke bank sampah. Yang ketiga, sampah ditimbang oleh petugas bank sampah. Jumlah berat sampah yang disetor minimal 1 kilo. 4. Sampah tersebut dicatat sesuai berat dan jenisnya. Yang kelima, setelah dihitung kemudian dicatat di buku tabungan anggota atau nasabah. 6. Setelah ditimbang dan dicatat, sampah diangkut petugas ke bank sampah. Ayo, nabung sampah di bank sampah. Ubah sampahmu menjadi uang. Sampah berkurang, rezeki melimpah. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dapat uang, bisa dengan cara menabung sampah di bank sampah. Atau enggak, misalkan ada mang-mang yang suka dorong gerobak, nah nanti sampahnya bisa dijual ke situ juga. Nanti teman-teman bisa dapat uang, daripada nanti sampahnya nyampainya ke TPA. Kalau misalkan sampahnya nanti nyampainya ke bank sampah, atau enggak ke mang-mang yang di gerobak, nah nanti sampahnya bakal didaur ulang lagi menjadi barang yang baru. Itu tuh bakal nyampainya nanti ke pabrik sampahnya, bukan ke TPA. Next, nah ini mau ada games dulu. Boleh nih games dulu sebentar nih, bareng sama teman-teman semua nih. Nah di sini tuh kita sama-sama bakal pilih sampah nih. Di sini tuh ada beberapa jenis sampah. Mulai dari yang pertama dulu, ini adalah sampah bekas rokok nih. Sampah bekas rokok ini boleh teman-teman sambil ngejawab aja, dinyalain mic-nya, boleh. Nah kalau sampah bekas rokok ini masuknya ke organik, anorganik, atau B3? Ayo, ada yang bisa jawab nggak, sampah rokok ini masuknya kemana? Boleh langsung jawab. B3. Ke B3. Ada lagi yang lain yang mau jawab? Boleh, kalau ada yang mau jawab lagi. B3. B3, kita bakal lihat ya, bakal kemana ini sampah rokoknya. Sampah rokoknya yaitu ke tong sampah yang B3. Kenapa B3? Karena ada racunnya di rokok tuh. Terus sekarang ini yang botol plastik. Botol plastik organik atau anorganik? Organik. Organik. Anorganik. 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 Ya, betul. Nah, sekarang kulit pisang nih, kemana? Organik. Organik kan organik. Organik. Nah, sekarang yang kardus. Kardus bakal kemana nih? Organik, anorganik, atau B3? Organik. Organik. Anorganik. Nah, sekarang ini yang sampah apa? Organik. Sampah kaleng. Kaleng Sampah apa? kaleng masuknya kemana? Anorganik. 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 Nah, yang terakhir nih. Sampah kertas masuknya kemana? Kertas. Organik. Ada yang jawab organik. Anorganik. Organik. Ada dua pendapat nih Kak Andrea. Yang benar yang mana nih? Kita cari tahu ya. Sampah kertas ini masuknya ke mana? Anorganik. Sampah kertas masuknya ke anorganik. Nah, ini tuh kalau misalnya teman-teman di rumah udah nyediain 3 tempat sampah nih, organik, anorganik, sama B3. Nah, kalau mau ditabung ke bank sampah, gimana sih caranya? Jadi kalau untuk nabung ke bank sampah tuh ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama tuh ada jenis plastik,
Purasti. Terus Ya. yang kedua ada logam. Gagal. Yang ketiga ada kertas. Yang terakhir itu ada beling atau botol kaca. Nah, kalau mau ditabung ke bank sampah tuh sampahnya harus terpilah. Jadi harus terpilah. Jadi harus terpilah ini, jadi nggak boleh nyatu sampahnya. Misalkan pet bersih sama pet kotor, sama cup bersih, sama cup kotor tuh disatuin semuanya. Nanti bank sampah juga pengennya teman-teman tuh atau warga yang nabungnya harus dipilah sampahnya supaya apa? Supaya memudahkan nanti petugas bank sampahnya juga, terus tuh nanti pabriknya juga supaya apa? Supaya nanti pas didaur ulangnya tuh gampang, nggak perlu dipilah-pilah lagi. Nah, sama halnya tadi kayak di Jepang juga. Jadi kalau mau ke bank sampah juga harus dipilah dulu sampahnya. Kayak misalkan pet bersih ini harus bebas labelnya. Labelnya harus dicopot. Terus tutupnya juga harus dicopot. Pokoknya harus dalam keadaan bersih. Kalau pet kotor pet kotor tuh masih ada labelnya sama tutupnya. Nah, nanti sama petugas di bank sampahnya bakal dibersihin. Terus cup bersih juga biasanya di atasnya kan suka ada logonya atau enggak ada tulisannya atau mereknya. Nah, ini tuh harus dibersihin. Kayak gitu. Sama pet warna juga. Nah, kalau blowing ini biasanya bekas sampo, bekas sabun yang cair. Kalau blowing warna, kalau di bank sampah itu tutup botol namanya blowing warna. Nah, ini tuh harus dipisah semuanya untuk jenis-jenis sampah yang plastik ini. Kalau misalkan nanti mau ditabung ke bank sampah. Supaya apa? Supaya teman-teman juga nanti dapat uangnya lebih banyak gitu. Kalau misalkan sampahnya dipilah. Terus untuk sampah yang kertas, ada beberapa sampah yang kertas ini kayak arsip putih Arsip putih ini bekas buku catatan teman-teman, bekas fotokopian, bekas ngeprint, itu juga masuknya arsip putih. Kalau CD ini kertas buram. Biasanya bekas LKS bekas LKS kebanyakannya kalau CD ini. Terus tuh ada majalah, ada duplek ini bekas susu kemasan, kayak kemasan UHT kayak gitu, itu masuknya ke duplek. Terus tuh kardus, kertas semen, ini koran, semuanya ini tuh bisa ditabung dan masih banyak lagi untuk sampah yang kertasnya. Nah, terus lanjut sampah yang logam. Nah, tadi kan ada yang nanya paku kalau di Jepang kan sama gitu bisa bisa didaur ulang juga. Nah, kalau di Indonesia atau di Kota Bandung sendiri juga untuk paku ini masuknya ke besi 2. Nah, nanti itu tuh bisa ditabung di bank sampah. Beda sama besi 1, kalau besi 1 ini lebih padat, lebih berat. Kalau paku ini masuknya ke besi 2. Terus ada kaleng sama aluminium. Kalau kaleng sama aluminium ini beda. Kalau kaleng ini pakai magnet dia tuh nempel, sedangkan aluminium pakai magnet dia tuh nggak bakal nempel, dan aluminium tuh lebih ringan dan mudah buat diremukkan atau dihancurkan. Sedangkan kaleng ini lebih keras. Nah, itu untuk sampah-sampah yang logamnya atau yang teman-teman sering temui kayak panci bolong, mungkin kalau misalkan udah ada yang bolong bisa ditabung ke bank sampah tuh. Buat nanti bisa beli panci yang baru tapi lebih kecil dari panci yang bolongnya mungkin. Karena harganya nggak sama-sama panci yang awal belinya. Nah, yang terakhir ini itu ada beling atau kaca. Nah, untuk botol beling yang bisa ditabung ke bank sampah itu yang masih dalam keadaan utuh. Jadi kalau misalnya teman-teman ada beling atau botol kacanya yang udah pecah, itu nggak bisa ditabung di bank sampah. Jadi yang masih utuh baru yang bisa ditabung di bank sampah. Kalau kaca, misalnya kaca bekas jendela di bank sampah, belum bisa diterima. Jadi hanya bekas kemasan-kemasan kaca yang botol aja, atau enggak bekas toples yang kaca, itu bisa ditabung di bank sampah. Terus untuk jurus pahlawan pelindung buminya, yang pertama, selalu buang sampah pada tempatnya. Di sini teman-teman semua pasti insya Allah sudah pada buang sampah pada tempatnya ya. Tempatnya itu yang terpilah, nggak yang nyampur. Terus selalu bawa kantong kain saat berbelanja. Kalau misalkan nanti ditawarin ketika ke supermarket atau ke warung, jangan pakai plastik. Ini udah bawa kantong kain sendiri, nanti bisa dimasukin ke sini. Terus yang ketiga tuh selalu bawa BBM, bawa botol minum, bawa bekal misting. Yang keempat, rajin pilah sampah. Yang kelima menabung di bank sampah atau enggak sedekah sampah. Sedekah sampahnya bisa ke emang-emang yang suka lewat bawa karung, mungkin di daerah rumahnya ada yang lewat, nah bisa di sampahnya disedekahin ke situ. Terus tuh di rumahnya juga udah ada lubang biopori atau enggak udah ada yang bikin pupuk kompos sendiri. Terus yang ketujuh tuh sampah bisa dijadikan karya melalui recycle craft. Mungkin kalau sekarang banyak tugas sekolah yang dijadikan recycle craft. Nah, bisa teman-teman buat ngedaur ulang sampahnya dari sampah, daripada beli sampah
daripada di rumah yang nggak ada sampah terus lu beli kemasan baru, lebih baik apa ya, gunakan sampah yang ada di rumah aja supaya apa, nggak nambah sampahnya nih. Sekian, mungkin itu saja untuk pemaparan dari kakak. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh nih ke kakak, terus tuh ke Kak Isti atau enggak ke Kak Mas juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau bertanya. Ya. Masya Allah ya, Kak Rahma, ini penjelasannya Kak Andrian lengkap banget ya. Jadi Ya, Bunda Isti lengkap banget. jadi Teman-teman adik-adik juga terrefresh ya, insya Allah ya. Jadi ini lagi jurus-jurus pahlawan pelindung buminya. Kak Rahma, ini udah ada beberapa pertanyaan ya. Untuk tadi ada pertanyaan untuk Kak Nyimas, ini Fatir juga udah raise hand, terus Uyuni juga. Tapi gimana Kak Rahma, ini kalau kita nyambung dulu pertanyaan Teh ada yang sebelumnya yang tentang halal. Oh iya, boleh Bunda Isti. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya nih tentang tadi makanan halal yang sudah disampaikan sama Teh Nyimas. Di Jepang ya, coba teman-teman ada yang bertanya. Ini Kak Rahma dari Siti di Makassar ada di kolom chat, kalau di Jepang bagaimana kita tahu makanan itu halal buat kita makan, maksudnya mungkin ya. Itu Thank you Mas, pertanyaan dari Siti dari Makassar. Tahu makanan itu halal atau tidak gitu ya Bunda Isti ya. Mungkin langsung aja dijawab sama Teh Nyimas. Silakan Teh Nyimas. Ya. Cara gampangnya itu ya kita melihat kita mencari yang ada label halalnya, ya ada halal gitu ya, sama dengan yang ada di Indonesia yang ada tulisan Arab ataupun tulisan Latin halal gitu ya. Nah tapi itu sangat sedikit gitu. Jadi yang ada tulisan halal itu hanya kebanyakan yang impor dari Indonesia atau Malaysia atau Thailand gitu ya, atau dari Eropa gitu. Jadi untuk produk-produk yang asli Jepang itu jarang gitu ya, yang tidak ada mungkin ya. Mungkin hanya 1-2 yang misalnya ada di Tokyo atau di mana gitu ya, dan yang ada label halalnya. Nah, kan terus kan kita juga tidak bisa hanya misalnya makannya hanya yang itu aja gitu ya, yang dari Thailand atau negara mana aja yang ada label halalnya. Kita misalnya ingin coklat khas Jepang gitu, misalnya coklat yang produk Jepang gitu ya. Nah kita lihat di ingredientnya, di bahan yang di dalam itu ada apa aja gitu. Nah kalau di Jepang itu ingredientnya itu harus benar-benar tertulis semuanya gitu. Sampai misalnya pakai ya misalnya garam, gula gitu kan, itu udah biasa gitu ya. Kayak pengembang misalnya, pengembang itu pakainya apa gitu ya, dari hewan atau dari tumbuhan gitu. Atau misalnya nyukazai itu ya jadi kayak pelembut gitu ya, pelembut kue gitu. Itu juga misalnya dari hewan atau tumbuhan. Nah, itu ada di situ dituliskan. Kalau misalnya dari tumbuhan semuanya gitu ya. Oh, ini aman gitu ya. Aman kita makan gitu, atau ada ikan. Ikan kan insya Allah aman ya, insya Allah bisa dimakan gitu. Ikan itu halal. Jadi, oh itu aman. Jadi kita bisa melihat dari bahan yang tertulis di belakangnya, ada tulisannya gitu ya. Dan meskipun tidak ada label halalnya. Oh iya. Dari bahan-bahannya ya Teh Nyimas. Ya. Jadi harus punya ilmu yang cukup untuk tahu bahan apa yang nabati, bahan apa yang hewani. Jadi kita bisa lebih yakin untuk makan. Tapi yang paling enak sih kalau udah ada sertifikasi halalnya ya Teh ya. Betul. Masya Allah. Ini pertanyaan dari adik-adik. Sebenarnya kita janji sampai jam 3. Tapi masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin nggak apa-apa ya kita nambah 10 menitan ya Kak ya. Ya. Oke, ini Fatir, tadi Uyuni dan Fatir ya kayaknya Kak Rahma ya yang sudah mau bertanya lagi ya. Iya. Tadi ada yang chat ke saya juga, Teh gimana? Dari siapa tadi, Khansa? Ada chat ke saya, nggak tahu, ya pencet nggak tahu apa. Ini ke saya ngejawab tanyanya ada tempat sushi halal. Kalau di Jepang mana ya? Mana sih? Teh kalau sushi halal enggak katanya gitu. Nah untuk sushi boleh dijawab? Boleh mangga Teh. Ya, untuk sushi itu kan lebih ke ikan ya, ikan dan jadi kalau ikan itu kan memang boleh gitu ya, boleh dimakan. Nah terus misalnya kita
kita tanya dulu ke yang jualannya gitu ya, ke tokonya, apakah di nasinya itu ada mirin. Mirin itu jadi semacam ada alkoholnya gitu ya, jadi rasa manis tapi ada alkoholnya. Pakai mirin atau tidak gitu kan nasinya. Oh tidak, oh berarti aman misalnya. Jadi hanya vinegar aja. Vinegar itu kayak semacam cuka apel misalnya, oh boleh dimakan. Terus misalnya dengan salmon gitu ya, ada salmon. Nah itu kan bisa dimakan gitu ya, ada garamnya. Nah, tapi di situ kan suka disediakan saus-sausnya gitu ya. Ada soyu, ada apa gitu. Nah, terus kita lihat dulu di botolnya itu ada ingredientnya ada apa aja, ada alkoholnya atau ada apanya mirin misalnya. Nah, kalau ada alkohol, ada mirin, kita tidak makan itu gitu, tidak menggunakan sausnya. Kita biasanya kita bekal sendiri gitu. Kita ke toko ke restoran sushi itu kita bawa saus sendiri gitu, saus soyu yang kecap asin yang ada gitu, yang bisa tidak ada label halal tapi misalnya aman untuk dimakan gitu ya, misalnya kikoman gitu ya, kikoman di sini juga ada yang boleh. Jadi kita bakal sendiri sausnya. Masya Allah, jadi harus hati-hati juga di bumbunya ya Kak ya Teh ya. Jadi kalau misalnya takut, ragu-ragu, bawa aja saus sendiri yang ada di rumah gitu, yang yakin gitu. Kayak di Indonesia juga ada Kikoman sertifikasi halal. Dan untuk sushi juga, kalau di Indonesia juga cari yang sertifikasi halal mungkin ya. Kalau di Jepang, ya seperti tadi cari yang dari laut ya Teh ya. Oke, ini mungkin Fatir ya, tadi ada pertanyaan. Lagi, silakan Fatir. Ya, jadi bahaya gas metana itu apa? Sama kok gas metana bisa keluar dari sampah? Oh, keren banget nih Fatir pertanyaannya. Fatir dari kota mana? Umur berapa sekarang? Umur 8 tahun. Oh, 8 tahun masih kecil, kritis sekali. Tinggalnya di mana, Nak? Di kota Cendekia 1. Di Bandung? Jatinangor. Oh, di Jatinangor. Ya, alhamdulillah. Jadi Fatir penasaran nih tentang metana. Jadi dari sampah khususnya dari sampah organik nih Fatir, kalau membusuk itu bisa mengakibatkan adanya gas metana atau CH4 ya namanya. Nah, gas metana ini kalau misalnya berlebihan jumlahnya, itu bisa mengakibatkan adanya ledakan atau mengakibatkan panas. Jadi akan menghasilkan panas. Salah satunya waktu itu di TPA Lewi Gajah meledak itu karena gas metana terlalu banyak, jadi timbul ledakan dan akhirnya longsor sampah. Gas metana juga kalau Bunda Isti pernah baca, salah satu gas yang bisa mengakibatkan efek gas rumah kaca ini lebih besar dampaknya ya untuk mengakibatkan pemanasan global. Jadi lebih mengakibatkan panas daripada CO2. Jadi kalau misalnya kita sampah-sampah organik, bekas sisa makanan, bekas kulit buah, kulit sayur, kita campur-campur sampahnya, kemudian kita masukin ke dalam kantong kresek aja, itu bisa mengakibatkan timbulnya gas ya. Yang sedangkan kalau misalnya kita olah jadi kompos, itu kan panasnya keluar, terus kita rajin diaduk, akhirnya malah jadi kompos yang bermanfaat. Gitu, Fatir. Gimana? Jadi gas metana. Makasih, Kak. Iya, makasih sama-sama, Fatir. Tadi satu pertanyaan lagi dari Uyuni. Tadi Uyuni mau bertanya ya? Mau bertanya, silakan Uyuni. Jadi gimana sih kalau kita memastikan bahwa di makanan yang di sana itu halal atau enggak? Misalnya ayam. Misalnya bagaimana kalau kita itu bagaimana kita tahu bahwa dia itu halal atau enggak, kayak gitu. Iya. Ke saya ya. Ya. Kak, untuk ayam kan kita harus makan yang halal ya, ayam. Nah, sedangkan kan untuk produk yang normal yang ada di Jepang itu kan tidak halal gitu. Hanya beberapa produk yang ada tulisan halalnya. Jadi untuk ayam, untuk daging itu kita benar-benar harus cari yang ada label halalnya. Kalau tadi kan kayak coklat,
oh masih bisa gitu kan, kita lihat ingredientnya. Nah, tapi kalau misalnya makanan juga kalau ada ayamnya, misalnya ciki gitu ya, ada chicken powder, berarti ya udah kita nggak usah makan gitu. Kita nggak boleh makan yang ada chicken powder misalnya, yang kalau tidak ada label halalnya gitu. Jadi benar-benar kalau ada untuk daging ayam, untuk sapi atau domba misalnya itu harus cari yang halal. Dan di sini juga alhamdulillah udah banyak toko-toko ASEAN gitu ya, toko-toko misalnya toko Indonesia, toko Thailand yang jual gitu. Nah, untuk ada juga produk yang dari Brazil, itu ayam yang halal gitu, memang beku gitu ya, beku 2 kilo kotak gitu ya, beku. Tadi juga di video ada. Nah, ya itu gitu, kita makannya yang ada halalnya gitu. Kita tidak bisa makan yang nggak ada halalnya, gimana nih, kita kan nggak tahu itu motongnya pakai bismillah atau enggak gitu kan, caranya islami atau enggak, kecuali kalau kita sudah tahu, sudah kenal dengan yang motongnya gitu. Ya, Masya Allah, bagus banget pertanyaan Uyuni dan Teh Terima Himas ya. kasih pertanyaannya. Ya bisa ini ya ke teman-teman bahwa jadi yang haram itu bukan hanya babi, tapi dalam ayam, sapi, domba juga kita harus memastikan ya Teh ya, bahwa disembelihnya sesuai syariat Islam dan juga pakai bismillah itu ya untuk kehalalannya ya. Oke. Tadi pertanyaan Fatir, pertanyaan teman-teman semua, Zevanya. Bagus semuanya ya. Sebenarnya masih pengen tanya jawab lagi, tapi karena waktu ya Teh Rahma ya, jadi sepertinya kita harus kita harus tutup dulu sesi tanya jawabnya, kita kembalikan kepada Teh Rahma. Ya, wah, Masya Allah ya teman-teman, ilmu hari ini banyak banget. Kita udah keliling-keliling juga nih ke Jepang sama Teh Nyimas, dan tahu juga banyak makanan halal, makanan yang tidak halal, terus juga pengolahan sampah juga ya di Jepang itu seperti apa. Ditambah lagi tadi dijelasin sama Kak Andrea nih tentang gimana sampah-sampah, jenis sampah. Jadi kita juga mulai sekarang teman-teman yang udah pilah sampah, yang udah action nih buat pilah sampah dengan baik. Nah, sekarang kita langsung mulai aja tadi seperti yang jadi sama Kak Andrian, sesuai sama jenisnya, sesuai sama tempat-tempatnya juga gitu. Nah, teman-teman karena waktunya udah lebih, nah kenapa sebelumnya ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang udah hadir nih. Ada siapa aja? Ada Zevanya, ada Siti, ada Uyuni, ada Fatir, ada Kansa, ada Aidan ya. Ada Kitara juga, ada Kak Fadil juga, dan ada Ibu Tari. Terima kasih udah hadir. Ada ini juga Dede Gina Launa Oktavita ya. Iya, ada Dede Gina juga, dan ada Nara juga. Nah, terima kasih teman-teman udah datang. Mungkin nanti insya Allah kalau ada acara-acara lagi, kita mau lagi ke mana lagi gitu ya, ke negara lain setelah ke Jepang juga sama Teh Nyimas. Teman-teman boleh hadir lagi ya. Kita mau kita virtual lagi lah, kita jalan-jalan lagi gitu. Walaupun semuanya segala online sekarang ya, karena pandemi juga. Nah, sebelumnya Karama mau foto bareng dulu nih sama teman-teman, yuk. Kita foto bersama dulu biar ada dokumentasinya. Coba mana nih teman-teman yang cantik-cantik dan yang ganteng, coba. Kalau yang mau on cam, silakan kita foto bersama. Mudah-mudahan nanti kita bisa virtual tour bersama Aidan nih ke Manchester, UK. Betul ya, Aidan ya. Dan juga nih dari atau ke kota-kota di Indonesia juga banyak yang menarik ya. Oke, ada yang mau buka kamera lagi untuk foto bersama? Udah? Oke, siap. Sekarang kalau mau foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Coba. 1, 2, 3. Nah, alhamdulillah. Udah difotoin. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Ini Siti baru on cam. Kita sekali lagi baru on cam. Oke, diulangi lagi aja Bunda Isti ya? Iya, boleh. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Udah nih. Nah, oke, terima kasih ya teman-teman yang udah datang semuanya. Ilmunya sangat bermanfaat, jadi nambah pengalaman kita juga, dan kita senang ya, seru ya. Tadi kita udah jalan-jalan ke Jepang sama Teh Nyimas. Wah,
Baik, terima kasih ya teman-teman semuanya. Rahmat tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Nima. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.